Para agamawan kita di Islam itu bagus, sudah menerangkan betul itu, diterangkan bahwa di Afghanistan, terus di mana itu apa? Syria itu satu mazhab, ya perang, itu kan diterangkan semua itu. Berarti mengikatkan kita ulama itu bahwa Pancasila itulah yang benar, yang paling ideal. Iya. Nah, terus bagi adik-adik jangan sampai terperangah dengan kata-kata yang tidak jelas dari mana harus kemana arahnya. Itu. Iya, kebanyakan mereka itu sebenarnya menggait orang-orang yang katanya dalam tanda kutip itu hijrah, lebih agamawan, lebih religius gitu loh Mbak. Makanya yang agak anti dengan Pancasila dan anti hormat kepada bendera Republik kita itu ya mereka-mereka itu. Iya, mereka itu tinggal berapa jumlahnya sih, itu di luar yang ada ini kok. Iya, tapi kalau dibiarkan nanti juga ya bahaya itu. Bahaya sekali, iya. Berarti perlu ketegasan ini pemerintah dalam menyikapi hal ini, Mbak ya? Sudah, saya kira sudah tegas, Bang. Sudah tegas ini? Iya, Pak. Sudah tegas. Sudah tegas, pemerintah sudah tegas. Tidak mungkin terjadi. Oke Mbak, saya ini beralih ke masalah ramalan Jayabaya tadi itu Mbak. Ada orang yang mengatakan ramalan Jayabaya pada tahun 2024 sekarang ini, bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat mengerikan. Banyak bencana, sampai adanya pimpinan-pimpinan yang dihasilkan dengan cara yang licik katanya begitu. Komentarnya Pak Gadot mengenai hal ini bagaimana? Begini ya, saya mungkin terbalik tanggapan saya itu. Biasanya kalau di Indonesia ini, ya itu akhirnya situasi itu ditampilkan lewat wayang, filsafat wayang itu menyindir keadaan. Justru alam itu tidak menerimakan, ya, kalau ada tokoh ya yang baik dijelekan. Itu alam tidak terima biasanya. Nah, jadi kalau di sini kalau saya lihat Pak Jokowi itu orang baik, orang baik. Jadi dia betul-betul bekerja untuk rakyat. Dia tidak korupsi. Nah, tapi dihujat sedemikian hebat, beliau diam. Jadi ini alam tidak terima. Alam tidak terima. Itu maksudnya. Bukan terbalik. Karena pemerintah dolim alam gerak, enggak, terbalik. Orang baik dijelekan luar biasa jeleknya. Padahal orangnya baik. Dan tidak melawan. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia, sama orang Indonesia, sama suku Jawa, tanggap. Sampai dihujat sedemikian hebat, tidak melawan, ada apa? Dia pasrah kepada Tuhan. Pasrah dia. Ini yang bahaya. Kepasrahannya bahaya bagi yang penghujat. Coba rasakan aja. Masa kita tidak tanggap sebagai sesama orang Indonesia? Gitu. Kalau dia melawan, sport doai, karena PDW. Tapi kalau diam, dengan kesabarannya, dihujat sebagaimanapun juga parahnya, ini bahaya sudah. Bahaya susah, berarti beliau itu sudah tidak ada lagi pegangan kecuali Tuhan. Menyerahkan pada Tuhan, ini bahaya. Makanya kalau boleh saya menyampaikan, mengingatkan pada kawan-kawan, hati-hati. Kita sesama bangsa Indonesia mestinya sama lah. Mempunyai tekad yang sama, pandangan yang sama tentang ketuhanan. Nah, itu Bapak melihat orang itu kalau sudah dihujat koyok ngurus tetap diam, itu sudah berbahaya. Kalau orang baik, Pak Jokowi, kok sampai sedemikian rupa cara menghujatnya itu. Kalau dia memerintahkan tangkap orang itu, tapi kan nggak mau ya. Nah ini kan bahaya sudah ini, kalau orang ngerti. Sepertinya Yudhistira itu, diapakan diam aja. Tapi yang gerak ini lah, ini
Itu gambarnya kan di situ. Ada bisa nggoni Anoman, ada apa? Untuk Seno itu orang-orang yang agul-agul tanah Jawa itu. Ya, itu yang keluar itu kan gambaran aja. Jadi karena dia diam, berarti menyerahkan. Jadi ibarat gini, kalau saya bayangkan ya, kita diserang, ya, dipanah lah, coba. Dia menghindar. Seperti yang dipanah kan ini. Dengan juga orang pasrah pada Tuhan. Kalau Islam pada Allah. Sudah berarti yang diserang bukan dia. Tuhan sendiri. Iya, dihindari sudah. Dihindari artinya diam, tidak melawan, dihindari. Berarti kalau yang menyerang tidak ngerti, yang diserang itu sudah bukan dia lagi, Tuhan. Kan begitu ya. Tanggapan kita orang Jawa kan begitu, pengertian kita. Makanya kita hati-hati. Ngeri juga itu Mbak ya. Ngeri ya. Kalau tidak tangkap tidak tahu. Kalau memang kepentingan politik, kepentingan apa tidak tahu. Tapi kalau kita tanggap, kalau orang seperti itu bahaya. Iya. Nah seperti sekarang aja kan, meskipun pemilu sudah berakhir dan sudah ada pemenang yang sudah ditetapkan sama KPU, untuk masa-masa pendukungnya calon presiden aja kan masih berseberangan. Komentarnya di media sosial sering saling mengejek, menghina gitu. Kalau pandangannya Mbak Gatot, apa ini karena etika atau norma kita itu sudah demikian jatuhnya itu? Kalau melihat fenomena ini Mbak. Saya sendiri melihat keadaan seperti ini ya baru, artinya sedemikian tajam ya, adu mulut itu, iya. tapi didiamkan, ya. Ini tidak tahu apa tujuannya, ya mungkin ya baik untuk mengetahui lebih dalam. Nah, cuma ya itu tadi, jadi kita harus berpikir jernih. Dan jangan lupa melihat ke belakang, melihat sejarah. Dan situasi itu selalu menghambat, muncul hambatan-hambatan pencapaian pembangunan. Walaupun gagal yang menghambat itu. Ini pun juga seperti itu. Kita ini sudah diambang pintu untuk kesejahteraan. Tapi diambang pintu untuk kita mencapai tujuan revolusi menurut Bung Karno. Makanya yang dibuat ukuran di dalam pemerintahan membangun itu tetap satu, sentral, jadi berkiblat pada proklamasi Bung Karno. Ini yang sering dilupakan, bukan yang lain. Kalau masih lurus, garis lurus dengan proklamasi, itu benar bangunan ini. Bangunan ini benar. Jadi jangan sampai menceng. Jangan menceng. Apa ini toh nggak sejarah ya, yang tidak ternilai proklamasi itu. Tanpa proklamasi kita tidak merdeka. Terus toh nggak sejarah apa lagi yang lebih itu proklamasi tidak ada. Proklamasi disertai dengan revolusi. Makanya 17 Agustus ya, malam 17 itu karena ada upacara khusus kan di Makam Pahlawan itu. Kalau jam 12 malam itu semacam bersumpah atau berjanji bersumpah pada pahlawan. Jadi ada sekian regu militer mewakili seluruh militer di kabupaten itu, ya, di wilayah Kodim itu, bersumpah untuk meneruskan perjuangannya. Nggak main-main loh itu, sumpah itu. Nggak main-main. Berjanji, saya ya orang sipil biasa, pernah ikut gitu, beberapa kali. Namanya Taptu. Apa itu Mbak? Ya upacara khusus, satu regu di Makam Pahlawan jam 12 malam 17 Agustus itu bersumpah, dulu bersumpah, sekarang mungkin berjanji begini, untuk meneruskan perjuangannya. Itu. Nah, itu nggak main-main sudah. Jangan main-main dengan negara proklamasi. Jangan berbawa nyuruh dasar negara, wah. Ya malah petaka itu. Malah petaka. Jadi hendaknya kita ini sadar gitu. Makanya Bung Karno itu
selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini di dalamnya ada roh dari para pahlawan yang gugur demi mempertaruhkan nyawa dan darahnya untuk Republik ini. Itu jadi yang perlu saya sampaikan pada anak-anak yang muda-muda. Ini tidak main-main. Hendaknya kita mempelajari bagaimana waktu kita 45 dipelajari. Nah, makanya terus sampai Bung Karno merebut Irian Barat, membentuk apa macam. Ya sudah, perjuangannya itu betul-betul harus selalu dikenang dan selalu dipelajari sehingga kita hati-hati, tidak sembrono. Tidak sembrono. Oke Mbah, saya kok tertarik ini dengan pewayangan Jawa. Kan ada di dalam pewayangan Jawa itu Punokawan, Mbah. Iya, iya. Nah, Punokawan ini tugasnya ngemong para satria, para raja. Kalau mungkin dikaitkan dengan zaman modern, seperti pemerintahan, presiden atau gimana zaman sekarang, apakah itu ada istilahnya mungkin pesan-pesan atau filosofi dari pewayangan tersebut diambil hikmahnya untuk diterapkan di zaman sekarang, zaman modern ini, Mbak? Dalam pewayangan tentang Punokawan, iya, itu di samping hiburan ya, di samping hiburan kan juga tuntunan wayang itu. Nah, sebagai hiburan memang lucu ya. Iya, iya. Mesti ada goro-goro, artinya banyolan, dan juga sindir-sindiran kepada masyarakat. Juga tentang Punokawan ini juga merupakan tuntunan, jadi mengandung filsafat tentang Punokawan ini. Nah, sebelum ke situ, lebih dulu kita membahas tentang siapa sih Punokawan ini. Oh, ya. Dari sejarah. Nah, karena sejarah ini menyangkut relief di candi-candi. Nah, kita bisa mendeteksi sejak zaman Medang hingga Singosari, ya, relief percandian itu banyak menceritakan tentang Mahabharata, Ramayana. Nah, pada zaman Mojopahit berubah. Percandian itu reliefnya itu mesti Punokawan. Punokawan. Jadi bukan lagi Mahabharata Ramayana. Jadi kalau ada percandian dengan relief itu tentang Mahabharata Ramayana, berarti itu Singosari ke belakang. Kalau sudah Mojopahit itu mesti Semar Gareng Petruk Bagong. Iya. Itu pasti. Nah, ada apa? Nah, ini pertanyaannya. Ini menyangkut peradaban kan ini. Ini peradaban. Jadi sejarawan itu ada 3 pendapatnya. Kalau kita baca di literatur itu, satu tentang Punokawan ini berkelanjutan dari Mahabharata Ramayana tadi. Ujungnya di Punokawan. Itu kelanjutan. Nah, yang kedua merupakan perubahan dari Mahabharata Ramayana ke Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, terus ketiga munculkan hal yang baru. Itu hal yang baru. Itu tentang Semar Gareng Petruk Bagong ini. Nah, ketiga-tiganya sama pengertiannya, artinya kefilsafat, artinya itu filsafat. Jadi tidak meninggalkan Mahabharata Ramayana, cuma di sini ada memperkuat tentang Punokawan ini, Mojopahit. Semua candi Mojopahit itu reliefnya tentang kepunokawanan ini. Ada Semar Gareng Petruk Bagong. Lantas di situ kan ada cerita siapa Semar itu, siapa Bagong itu, ya, betul. Petruk Gareng itu siapa. Nah, lebih dulu diawali dengan siapa si Semar itu. Nah, Semar itu adalah saudara dari Bathara Guru dan Togog. Ya. Jadi ada Manikmoyo, ada Ismoyo, ada satunya siapa, Togog itu. Togog itu. Ya. Jadi
itu saudara, itu semua kan mengandung filsafat. Iya. Filsafat dari Jawa.